Tim Reskrim Polsek Sukolilo mengejar seorang pencuri sepeda motor di Jalan Rangkah, Surabaya, Jawa Timur. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur. Pelaku bernama Jamal, berusia 21 tahun, mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswa bernama Joshua. Aksi pencurian itu terjadi di Jalan Asem Payung, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Menurut polisi, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang kini masih buron. Tersangka mengaku sudah 9 kali mencuri sepeda motor di kota Surabaya. Sejumlah motor hasil curian pelaku jual ke seorang penadah yang berada di kawasan Madura. Di tempat kami di ada, di perumahan juga ada, yang banyak di makam ya, di makam Keputih. Di makam Keputih kurang lebih ada tiga kejadian di sana yang mengambil mungkin motor orang yang sedang ziarah. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor dan kunci letter T. Sementara 1 pelaku lain yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Misteri jasad perempuan ditemukan di kolong jembatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Sementara di Jakarta, 7 tahanan kasus narkoba kabur dari rumah tahanan kelas 1 Salemba. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Dianto. Melalui gorong-gorong saluran air ini, 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat kabur. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol. Para narapidana kemudian kabur melalui gorong-gorong yang mengarah ke samping luar rutan. Insiden kaburnya 7 orang tahanan tersebut diketahui saat tengah dilakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan regu jaga pagi hari. Sementara pihak pemasyarakatan Kanwilkumham DKI Jakarta masih melakukan penelusuran sambil berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari dan menangkap kembali 7 orang tahanan yang kabur. Pihaknya juga masih melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan orang lain dalam membantu proses pelarian 7 tahanan tersebut. Ketahuannya itu pukul 7.50 sekian menit. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga antara jaga malam dengan regu jaga yang akan bertugas pada pagi hari itu. Manakala ada keterlibatan orang lain, baik itu warga binaan maupun pegawai, termasuk masyarakat, ini juga mungkin akan menjadi atensi khusus kita untuk proses yang bisa dikenakan dalam proses membantu narapidana atau tahanan untuk melarikan diri. Pihak Rutan Salemba juga telah merilis ke 7 orang tahanan kasus narkoba tersebut. Mereka adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Janwar. 1 diantaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti lebih dari 100 kg sabu. Tak hanya mengimbau 7 tahanan yang kabur untuk segera menyerahkan diri, pihak Rutan kelas 1 Salemba juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan 7 tahanan tersebut untuk melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Andreanus untuk CSI RTV. 2 pria asal Lombok Timur menjadi bulan-bulan warga usai diduga hendak mencuri sepeda motor di wilayah Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku sebelum akhirnya para pelaku diamankan oleh polisi. Amukan warga Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah ini tak terkendali usai mendapati 2 pria terduga pelaku pencurian sepeda motor. Warga menghajar keduanya secara membabi buta hingga babak belur tak berdaya. Polisi segera tiba di lokasi untuk mengamankan kedua terduga pelaku dan membawanya ke klinik serta rumah sakit terlebih dahulu untuk perawatan medis. Terpergoknya aksi pencurian ini berawal dari kecurigaan warga terhadap gerak-gerik kedua terduga pelaku di area permukiman padat. Dilihat seperti orang asing, dilihat gerak-geriknya mencurigakan oleh warga. Kemudian sempat ditanyakan, begitu ditanyakan, dia ingin melarikan diri dari kerumunan massa.
Dugaan warga semakin terbukti saat polisi mendapati kunci letter T dan kunci pas di saku celana para pelaku. Bahkan sepeda motor yang digunakannya untuk beraksi ternyata merupakan sepeda motor milik salah satu warga yang kehilangan beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sofiana untuk CSI, RTV. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itulah bahaya laten dari judi online. Banyak yang menduga jika situs judi ada yang membackingi, namun siapa yang sangka sosok itu justru berasal dari sebuah institusi. Siapa mereka dan sebesar apa uang yang mereka dapatkan? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Ironi situs judi semakin dibasmi, semakin menjadi. Salah satu ruko yang berada di Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan digeledah tim gabungan yang terdiri dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota. Ruko berlantai 3 ini disinyalir menjadi markas bagi beberapa oknum pegawai Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital untuk mengoperasikan bisnis gelap mereka. Ya, 11 oknum pegawai itu melindungi situs-situs judi online yang seharusnya mereka blokir dan menerima bayaran dengan nominal yang fantastis. Penyidikan polisi berlanjut. Gedung Kemkominfo yang sekarang bernama Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital akhirnya turut digeledah. 4 orang tersangka dibawa langsung untuk menuju sejumlah ruangan yang berada di lantai 2 dan 3. Polisi menemukan sejumlah berkas sebagai alat bukti, diantaranya adalah bukti penting berupa berkas transfer dari para pemilik situs judol kepada para tersangka. Terungkap, dari 1.000 situs yang mereka kelola, mereka mendapatkan 8,5 miliar rupiah per bulannya. Secara total, polisi menyita uang dalam berbagai pecahan senilai 73 miliar rupiah, 215,5 gram emas, 2 pucuk senjata api, 16 unit mobil, dan 11 jam tangan mewah beserta barang bukti lainnya. Terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran. Uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Hingga kini polisi telah meringkus 17 tersangka. 11 tersangka merupakan pegawai Kemkomdigi, 4 orang merupakan warga sipil, dan 2 orang lainnya berinisial MN dan DM baru saja diringkus di luar negeri pada tanggal 9 November kemarin. Namun pertanyaannya, apakah ada sosok lainnya? Sosok yang berada di atas mereka semua, yang dengan sengaja merencanakan, mengoperasikan, dan menyuruh mereka untuk memelihara situs-situs haram tersebut untuk meraih cuan, mengingat besarnya nominal yang mereka dapatkan. Kalau kita siapa sih backingnya, tentu orang kuat. Kalau nggak mungkin kalau orang kuat itu dalam hal ini bisa oknum, ya, oknum penegak hukum, bisa orang yang mempunyai kekuasaan sehingga dia bisa mengatur semuanya, termasuk diantaranya tentang judi ini supaya tidak diberantas gimana, dan yang terpenting adalah ada orang yang diuntungkan dari situ gitu ya. Jadi ini akan terjadi terus gitu.
Semua sepakat jika judi meresahkan. Banyak yang nekat melakukan aksi kriminal hanya untuk tetap bermain judi meski harta sudah tak tersisa. Tentu menjadi sebuah ironi saat sebuah institusi yang seharusnya memberantas judi justru malah bermain api. Korban-korban sapi nasi cirewangnya pengomai ropor. Satu rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar hebat pada akhir Juli lalu. Korban-korban sapi nasi cirewangnya pengomai ropor. Mengerikan, api dengan sekejap saja menghanguskan rumah milik keluarga Gino. Usut punya usut, rumah ini sengaja dibakar oleh anak kandungnya. Anak kandungnya emosi lantaran tak diberi uang sebesar 20 juta rupiah untuk bermain di salah satu situs judi online. Adapun di Padang, Sumatera Barat, seorang penjaga sekolah akhirnya diringkus polisi. Ia nekat mencuri ratusan buku sekolah dari SD Negeri 27 Sawahan untuk selanjutnya ia jual agar uangnya bisa terus memenuhi hawa nafsunya untuk bermain judi. Kasus di Jogja dan di Padang itu hanyalah contoh kecil dari betapa berbahayanya judi online. Mereka yang telah kecanduan rela melakukan apa saja meski harta mereka telah habis. Termasuk aksi-aksi kriminal agar bisa tetap bermain dan mencari peruntungan. Para pesohor pun tak peduli, mereka hanya ingin mendapatkan cuan dari promosi. Namun semua itu hanyalah tipu muslihat dari para bandar judi. Bandar-bandar judi ini mempunyai cara bagaimana supaya orang itu terus berjudi. Sementara pemerintah ya hanya ngomong soal judi online, tetapi bagaimana akar masalah yang sesungguhnya belum diselesaikan gitu ya. Ya kalau kita lihat misalnya bagaimana bandar itu bisa meng-hire artis, bagaimana bisa meng-hire orang-orang yang punya follower banyak, itu kan bayarnya mahal. Di sisi lain untuk memancing orang-orang untuk berjudi lagi ya memberi modal gitu ya. Orang-orang yang sudah biasa berjudi, wah ini udah lama nih nggak berjudi nih. Ya udah akhirnya dikasih modal dulu, dikasih deposit dulu, terus kemudian apa istilahnya kalau bahasa judi apa tadi depo ya. Dikasih depo misalnya 100 atau 200 ribu sehingga dia berjudi lagi. Akhirnya dia kambuh lagi melakukan hal yang sama lagi. Lebih sedih lagi, institusi yang seharusnya melindungi justru ikut tercebur dan menikmati. Entah sampai mana pemerintah bisa serius memberantas penyakit masyarakat ini. Uang yang begitu besar jangan sampai kembali menyilaukan mata para penegak hukum di Indonesia. Sudah terlalu banyak yang menjadi korban. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Jasad perempuan ditemukan di kolong jembatan di Desa Karangjunti, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Ya Allah, innalillahi roji'un. Ini ada kejadian tadi pagi nih. Warga Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di bawah jembatan dalam kondisi tertelungkup. Jasad perempuan itu kemudian dievakuasi ke RSUD Brebes untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan, identitas jasad akhirnya dapat diungkap. Jasad perempuan itu bernama Endang Suprapti, warga Desa Kadurama, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perempuan berusia 51 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama, tim Resmob Polres Brebes dan Jatan Ras Polda Jawa Tengah akhirnya berhasil menangkap 2 orang yang bertanggung jawab atas kematian korban, yakni Endang Herman Riyadi, 57 tahun, dan keponakannya bernama Irfan Triana, 26 tahun. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing. Dari pengakuannya, pelaku menghabisi nyawa korban yang baru dikenalnya usai menggadaikan sepeda motornya ke korban. Korban meminta untuk dinikahi pelaku lantaran sakit hati suami korban telah berselingkuh.
Namun pelaku menolak dan korban mengancam akan melaporkan pelaku ke polisi telah memperkosa dan menculiknya. Pelaku yang panik dan takut akhirnya nekat membunuh korban. Suaminya itu pernah selingkuh di daerahnya. Dia dendam sama suaminya. Sakit hati. Kayak dinikahi bapak. Iya. Terus bapak nggak mau, nolak. Nolak saya. Terus bahkan temannya tuh yang nyuruh saya bawa duit. Udah Pak, mau aja. Aduh maaf ya, saya punya istri, sedangkan istri saya juga PNS kata saya. Saya ini daripada nanti diriungin di desa mau. nah, terus Ya nggak apa-apa kata saya. Saya mah yang penting saya tidak pernah melakukan apa-apa. Nggak, saya mau cerita apa aja bahwa saya pernah diperkosa sama kamu di hotel mana lah, kurang tahu, dia ngarang sendiri. tapi kenyataannya enggak. Enggak lah. Sementara polisi hingga kini masih terus melakukan pengembangan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Sekarang kita lagi melakukan pendalaman, meminta keterangan saksi-saksi yang ada. Nanti setelah itu kita sesuai dengan prosedur kita akan gelarkan dulu. Gitu ya. Informasinya ada 2 orang yang diamankan. Terkait masalah yang nanti kita sampaikan nantilah setelah selesai keterangan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah hari ini nih ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, ini ada ya kamera dashcam kendaraan mobil ini merekam bahwa ada pengendara motor yang membawa kereta samping begitu ya sahabat, nih bisa kita lihat, dan si pengendara mobil ini sepertinya berusaha untuk menyalip ya. Nah tapi ternyata wah, barang yang dibawa oleh kendaraan bermotor ini jatuh dan mengenai mobil tersebut. Ini nih sahabat nih yang bahayanya nih kalau kita membawa barang muatan yang melebihi kapasitas kendaraan kita ya. Hal ini sangat merugikan tentunya ya sahabat. Ya sahabat, ada aturan saat membawa barang banyak dengan kendaraan kita, di mana barang tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kendaraan, karena dengan membawa barang berlebih akan membuat kendaraan tidak stabil dan sulit untuk bermanuver, terutama saat jalan menikung ataupun jalan rusak. Dan barang juga tidak boleh melebihi dimensi kendaraan, di mana barang yang dibawa tidak boleh 900 mm lebih besar, tinggi ataupun lebar dari kendaraan. Selanjutnya sahabat, apabila kamu mau membawa barang di atas kendaraan, pastikan bahwa barang sudah diikat atau disangga dengan aman agar tidak mudah bergerak ataupun jatuh. Dan kemudian sahabat nih, untuk pengemudi mobil, hal ini menjadi pelajaran ya untuk kita semua dalam menjaga jarak aman kendaraan kita dengan kendaraan lainnya saat di jalan. Dan apabila sahabat akan mendahului kendaraan di depan kamu, pastikan bahwa jalur dari arah berlawanan sudah aman dan kamu memiliki ruang untuk menyalip. Jadi sahabat, selalu berhati-hati dalam berkendara ya. Pastikan cara berkendara kamu aman dan tidak membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. Aksi begal motor terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan terekam kamera CCTV. 5 pelaku membuntuti seorang pengendara dan membacok tangan korban hingga terluka. Seorang pengendara sepeda motor jadi korban begal saat melintas Jalan Masjid Nurul Komar, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban yang mengendari sepeda motor seorang diri langsung turun dari kendaraannya saat seorang pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa ini, korban langsung dibawa ke rumah sakit karena luka bacokan di tangannya. Menurut warga, korban saat itu sedang melaju dari arah Bintaro menuju Ciputat, namun sesampainya di lokasi kejadian, korban dipepet para pelaku yang sudah membuntuti. Dia menyerang. Korban jatuh, kemudian korban lari kan di CCTV itu, kemudian korban berusaha untuk mengejar lagi. Pelaku udah pada kabur.
Hingga kini kepolisian setempat masih menyelidiki kasus pembegalan itu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Sultan Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.